di kediaman tanah Irlandia yang dingin, basah, dan tak tersentuh cahaya. Sebuah makam kuno yang disembunyikan rapat-rapat selama berabad-abad akhirnya terusik. Ketika Dr. Fiona, seorang arkeolog ambisius, mencoba menggali kebenaran sejarah yang terkubur, dia tidak sekedar menemukan artefak kuno. Tanpa sengaja, dia melepaskan sosok entitas kegelapan, Dewi Perang Pagan yang haus darah, sang pembawa takdir kematian. Dan oke guys, inilah dia alur cerita film The Morgian tahun 2025, film horor terbaru dari Norwegia. Cerita mundur sebentar ke 1500 tahun yang lalu. Di tengah malam yang gelap gulita, sekelompok wanita penganut pagan sedang melakukan sebuah ritual suci untuk menghormati dewa perang. Namun di tengah ritual itu, para biarawan dan sekelompok pria bersenjata menyerbu dan membantai semua penganut pagan. Puncaknya, pemimpin pagan yang adalah seorang wanita disiksa, dipaksa memakai topeng berduri yang menancap langsung ke wajahnya hingga ia pun tewas. Tragedi berdarah inilah yang menjadi awal mula kutukan mematikan di tanah tersebut. Berabad-abad kemudian, rahasia kelam itu perlahan mulai terkuak. Adegan berpindah ke masa sekarang guys, di sebuah ruang pertemuan yang sibuk. Kita diperkenalkan dengan Fiona. Dia sedang menjelaskan dengan penuh semangat kepada Jonathan, seorang arkeolog senior yang arogan dan juga donatur utama ekspedisi ini. Fiona memaparkan bahwa ada sebuah situs makam kuno yang terletak di reruntuhan biara Santo Declan di Pulau Anan. Ini bukan makam biasa. Makam ini diyakini oleh bangsa Keltik kuno sebagai tempat peristirahatan terakhir Dewi Perang Pagan. Fiona memiliki motif yang kuat. Dia yakin bahwa kebenaran sejarah telah diubah oleh penjajah Kristen awal agar selaras dengan ajaran mereka yang selalu berpusat pada pemimpin laki-laki. Fiona ingin membuktikan kepada dunia, terutama kepada atasan-atasan prianya yang sering meremehkannya, bahwa sosok Dewi Perang itu benar-benar nyata. Setelah berdiskusi dan pemaparan yang panjang, walaupun sebagian ada yang tidak percaya tahayul, tapi pada akhirnya semuanya setuju untuk membuat sebuah proyek penggalian di tempat tersebut dengan tujuan untuk merubah sejarah tentang siapa itu Dewi Pagan yang sebenarnya. Sesampainya di rumah, masalah lain menanti Fiona. Diketahui juga Fiona adalah seorang single mother yang mengurus Lily sendirian. Putri tunggalnya yang beranjak remaja bernama Lily merasa sangat kecewa dan marah karena Lily merasa ibunya lebih mementingkan ambisi karirnya dan merelakan kehangatan keluarga hancur berantakan demi untuk mengejar batu dan tulang belulang. Fiona yang tidak mau berdebat panjang memutuskan yang akan membawa Lily ke tempat penggalian, berharap di sana Lily tidak membuat masalah. Esok paginya, Fiona bersama Lily pun melakukan perjalanan ke sebuah pulau Anan tempat situs kuno itu berada. Perjalanan melintasi lautan yang sunyi membawa mereka ke sebuah pulau terisolasi. Sesampainya di daratan pulau itu, mereka langsung disambut oleh Malaki, seorang warga lokal Parubaya yang bertugas sebagai penjaga situs kuno tersebut. Fiona tidak membuang waktu, dia langsung menuju ke lokasi penggalian situs. Sebelumnya, rekan-rekannya sudah terlebih dulu berada di lokasi dan sudah melakukan penggalian. Rekan-rekannya yang berada di lokasi menemukan simbol aneh di sebuah batu. Mereka menduga mungkin batu ini seperti semacam pintu untuk masuk menuju ke ruangan lainnya. Fiona diantar ke lokasi penggalian bersama asistennya yang bernama Connor. Pemuda ini cerdas namun penakut. Karena hari sudah hampir malam, mereka pun memutuskan untuk menghentikan penggalian dan akan melanjutkannya pada besok pagi. Selama proyekan ini berlangsung, mereka semua tinggal di rumah kediaman Maliki, yang memang lokasi dari penggalian tidak terlalu jauh. Di malam harinya suasana terasa sedikit mencair. Pada saat makan malam, Fiona mencoba mengenalkan Lily kepada Connor dan juga atasannya Jonathan, yang ternyata ikut menyusul ke pulau tersebut. Jonathan dengan nada yang sedikit meremehkan bertanya kepada Lily, kenapa anak remaja sepertinya mau ikut ke tempat terpencil dan membosankan ini. Lily yang memang berjiwa pemberontak dan tidak suka basa-basi langsung berkata jujur kalau dia baru saja dikeluarkan dari sekolah.
Alasannya cukup liar, dia ketahuan minum alkohol dan berpacaran dengan salah satu guru pria di tempatnya bersekolah. Ini menunjukkan motif Lily yang haus akan perhatian karena selama ini selalu diabaikan oleh ibunya. Esok paginya, dengan semangat baru, Fiona mencoba memasuki lorong gelap peninggalan masa lalu itu. Setelah berhasil melewati batu bersimbol, ternyata dugaan mereka benar guys. Itu adalah sebuah pintu untuk menuju ke ruangan lainnya. Di tengah ruangan tersebut terbaring sebuah peti mati kuno yang bentuknya sangat tidak biasa. Dari penemuan itu, Fiona merasa senang karena ia telah berhasil menemukan peti dari Dewi Pagan. Dalam perjalanan pulang dari situs, Fiona yang sangat penasaran bersikeras ingin membuka peti mati itu di dalam mobil. Akan tetapi Jonathan dengan egoisnya melarang keras. Jonathan ingin peti itu dikirim utuh ke kota Dublin untuk dibuka di sana dan disaksikan oleh pemerintah Norwegia. Tentu saja agar Jonathan bisa mengklaim semua ketenaran dari penemuan ini. Namun di tengah perdebatan mereka di dalam mobil, tiba-tiba sebuah insiden aneh terjadi. Seekor burung gagak hitam besar terbang menukik tajam dan tak sengaja tertabrak oleh kaca mobil yang mereka bawa. Sesampainya di rumah penginapan, Fiona mencoba mencairkan suasana dengan mengajak Lily melihat peti mati penemuan mereka yang sementara disimpan di ruang bawah tanah. Fiona berharap kepada Lily suatu saat nanti dia mau meneruskan jejaknya menjadi seorang arkeolog. Lily cukup terkesima dengan penemuan peti tersebut. Namun entah kenapa saat Lily memegang peti tersebut, ia seperti tersengat energi aneh. Dia mendapatkan sekilas penglihatan mengerikan dari masa lalu. Dan anehnya, pada saat itu juga Lily tiba-tiba saja menawarkan diri dan memohon agar dia bisa terlibat dalam proyek penggalian arkeolog tersebut. Akan tetapi Fiona yang terlanjur kaku dengan peraturannya sendiri menolak mentah-mentah permintaan itu karena tak ingin Lily membuat masalah baru di lokasi kerjanya. Pertengkaran kecil sempat terjadi. Lily merasa di saat dia ingin melakukan hal positif, Fiona malah menghalanginya. Fiona bukan tidak mengizinkan, tapi ini bukan saatnya Lily terjun secara langsung ke lokasi penggalian. Lily mengurung diri di kamar sambil ditemani sebotol minuman keras. Hingga pada akhirnya di tengah kesunyian malam, pandangan Lily tertuju pada jendela kamarnya. Di sana bertengger seekor burung gagak hitam yang menatapnya tajam. Seakan pikiran dan tubuhnya dikendalikan oleh entitas goib. Lily bangkit dari kasurnya. Dia mendatangi ruang tempat peti kuno tersebut disimpan. Dan tanpa ragu sedikit pun, tangannya perlahan membuka segel peti mati tersebut. Setelah segel peti itu terbuka, pikiran Lily ditarik paksa dan dia kembali diperlihatkan secara nyata pada kejadian 1500 tahun yang lalu, di mana sang dewi disiksa dengan topeng berduri. Esok harinya, malapetaka baru benar-benar dimulai. Fiona yang mendapati peti itu telah terbuka dengan perasaan sangat kecewa membangunkan Lily dan memarahinya habis-habisan karena sudah bertindak ceroboh. Sedangkan Lily yang masih kebingungan merasa kalau semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang terasa sangat nyata. Karena kecerobohan itu, Fiona harus menanggung akibatnya. Dia berusaha meminta maaf memohon kepada Jonathan atas perbuatan Lily. Namun sayang karena ini sebuah kesalahan fatal, Jonathan terpaksa harus membatalkan tenur atau perjanjian kerja tetap dengan Fiona. Jonathan yang memang sedari awal licik mengatakan tak bisa membantu Fiona karena kesalahannya terlalu fatal dan merusak properti sejarah. Di tempat lain, Sen, anak dari Maliki yang bertugas mengantar makanan menuju kamar Lily, tak sengaja melihat sebuah pemandangan yang membuat semua laki-laki tak bisa menutup mata. Dia melihat Lily yang sedang melakukan solo di bathtub kamar mandi. Lebih dari itu, Lily juga mulai bertingkah aneh.
Sen yang ketakutan setengah mati lalu berlari dan mencoba memberitahu Fiona. Ia juga mencoba menghubungi Prancis pamannya yang kebetulan memang adalah seorang pastor. Sen memberitahukan kalau ada yang tidak wajar dengan tubuh Lily, serta meminta Prancis untuk segera datang melihatnya langsung. Malam itu, Pulau Anan benar-benar dikurung oleh kegelapan. Tiba-tiba, aliran listrik di rumah seketika padam. Pada saat Jonathan dengan bermodalkan senter akan masuk ke kamarnya, di lorong atas dia mendengar suara-suara aneh dan geraman berat dari kamar Lily. Karena penasaran, Jonathan membuka pintu kamar Lily. Sesampainya di dalam, tidak ada siapapun di sana. Yang terlihat hanya bekas langkah kaki di dinding kamar. Dan tiba-tiba dari sudut gelap, Lily yang sudah sepenuhnya dikuasai entitas iblis menyerangnya dengan sangat brutal. Mendengar suara jeritan Jonathan, Fiona dan Connor dari lantai bawah langsung berlari mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di kamar, suasana sudah sangat kacau. Jonathan terlihat sudah terluka parah, bersimbah darah dan tewas pada saat itu juga. Fiona yang dalam keadaan panik tak sengaja melihat ke arah atas langit-langit kamar. Di sana merayap sosok iblis mengerikan dengan rambut hitam legam dan mata hijau menyala yang menatap tajam ke arahnya. Dan pada saat itu juga Fiona langsung mematung tak sadarkan diri. Tak lama datang Connor dan Maliki. Maliki yang sudah mendengar kabar dari Connor mencoba memberanikan diri mencari sosok misterius yang merasuki tubuh Lily tersebut di area loteng. Suasana loteng sangat sunyi dan mencekam. Tiba-tiba sosok itu muncul dari kegelapan dan mengerikannya, Maliki pun langsung tak sadarkan diri setelah ia bertatap mata secara langsung dengan iblis tersebut. Tak lama untung saja Pastor Prancis tiba di lokasi tepat waktu. Seakan sudah mengetahui rasa kelam apa yang sedang terjadi di pulau itu, Prancis langsung naik ke atas loteng dengan membawa perlengkapan ritualnya. Beruntung, dia berhasil melumpuhkan Lily sementara waktu, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Fiona yang akhirnya siuman dengan perasaan sangat panik dan khawatir akan keadaan Lily, mendatangi Prancis dan menanyakan apa yang sebenarnya menimpa putrinya. Prancis memberitahukan sebuah rahasia di pulau tersebut. Dia mengatakan kalau Lily telah dirasuki oleh roh jahat kuno. Prancis menjelaskan kalau penggalian terhadap makam kuno yang Fiona lakukan tadi siang telah membangunkan kembali iblis Morrigan yang selama berabad-abad ini terkunci dalam peti mati tersebut. Dan sekarang iblis itu bangkit mencari tumbal dengan merasuki tubuh Lily. Fiona yang sangat khawatir akan keselamatan Lily memohon sambil menangis kepada Prancis untuk melakukan apapun agar Lily bisa terlepas dari pengaruh jahat Morrigan. Prancis ragu apakah dia bisa menyelamatkan Lily karena pasalnya iblis yang ia hadapi bukan iblis biasa melainkan iblis dari Dewi Pagan. Namun walaupun demikian, Prancis akan berusaha mencobanya. Akhirnya dengan sisa keberanian yang ada, Prancis memulai ritual eksorsisme itu. Diawali dengan lantunan doa Bapa di surga. Namun prosesi itu sangat mengerikan. Connor yang tak kuat mental mendengar jeritan rasa sakit Lily yang menggelegar dan suara tulang yang berderak, memilih untuk pergi dari sana. Tapi naas dia pun tak selamat. Sedangkan Fiona yang tidak tega melihat anaknya tersiksa dan khawatir akan keselamatan fisik Lily memohon agar Prancis segera menghentikan ritualnya. Tiba-tiba bukannya melemah, entitas di dalam tubuh Lily malah merespon dengan kemarahan luar biasa. Ritual itu gagal, Dewi Perang Morrigan akhirnya bangkit kembali dengan kekuatan penuh, mengempaskan semua yang ada di ruangan itu.
Selayaknya seorang ibu yang rela mati demi keselamatan anaknya, Fiona memohon kepada Prancis untuk memikirkan cara lain mengalahkan Morrigan. Mungkin dengan cara seperti yang dilakukan para biarawan 1500 tahun yang lalu. Namun Prancis menegaskan fakta yang mengerikan. Morrigan itu adalah iblis abadi. Para biarawan dulu sebenarnya tidak pernah berhasil mengalahkan Morrigan, melainkan mereka mengubur hidup-hidup Morrigan bersama dengan tubuh inang manusia yang merasukinya. Yang artinya demi menghentikan teror ini tak ada harapan hidup lagi untuk Lily. Dia harus dikubur hidup-hidup. Prancis, Malaki, dan juga Sen yang ketakutan sepakat yang berencana untuk melakukan ritual kejam itu kembali. Persis seperti apa yang para pendahulu mereka lakukan 1500 tahun yang lalu terhadap wanita pagan. Mengorbankan nyawa Lily demi keselamatan semua orang. Mengetahui niat busuk mereka, Fiona memberontak dan mencoba menghentikan rencana tersebut. Akan tetapi, Fiona yang hanya seorang diri tidak bisa berbuat banyak. Fiona dipukul hingga pingsan dan tubuhnya dikurung di dalam sebuah gudang agar tidak menghalangi rencana keji mereka. Akhirnya Prancis, Malaki, dan juga Sen mulai berpencar, membawa senjata untuk memburu iblis Morrigan yang berlari ke dalam hutan. Sayangnya, mereka tidak sadar sedang berhadapan dengan dewa perang. Dalam perburuan di tengah malam itu, Malaki yang terpisah dari kelompoknya menjadi korban yang tewas berikutnya. Mereka pun diburu satu persatu. Di sisi lain, Fiona yang berhasil sadar dan menjebol pintu gudang untuk keluar. Dia berencana menyelamatkan Lily dengan menyuntikkan obat bius berdosis tinggi agar Lily mengalami overdosis, berharap dengan cara itu iblis Morrigan keluar dari dalam tubuh Lily. Tanpa membuang waktu, Fiona mengambil kotak medis dan langsung menyusul mereka menuju situs reruntuhan gereja tempat di mana dia yakin Morrigan berada. Di dalam situs gereja kuno itu, Prancis bersama Sen akhirnya berhasil menemukan sosok Morrigan yang bersembunyi di dalam kegelapan. Mereka bersiap untuk membunuh dan menguburnya. Akan tetapi, mereka terlalu meremehkan kekuatan iblis itu. Rencana penyerangan itu gagal total. Dalam sekejap, Sen diserang dengan brutal oleh kawanan serigala. Sedangkan Prancis tewas dilemparkan ke jurang oleh iblis Morrigan yang murka. Sen yang tak berdaya tidak dibunuh seketika, melainkan ditangkap dan dibawa pergi untuk dijadikan pelampiasan hasrat dan kemarahan iblis Morrigan atas dendam masa lalunya. Sesampainya di dalam area situs gereja itu, Fiona mendengar suara teriakan Sen. Di dalam gua yang pengap itu, Fiona mendapati Sen yang sudah terluka parah dan terkapar. Dalam keputusasaan, mereka lalu menyusun rencana nekat untuk mengalihkan perhatian Morrigan. Sen yang sadar waktunya tak lama lagi menawarkan diri sebagai umpan hidup, sedangkan Fiona bersembunyi di balik bebatuan, mempersiapkan jarum suntik berisi obat bius dosis tinggi itu. Namun Sen yang tak sabar malah menembak Morrigan, hingga akhirnya Sen pun tewas dengan kepala yang terpenggal. Kini tinggal Fiona dan iblis itu yang tersisa di dalam gua. Namun keanehan terjadi. Morrigan yang berada di tubuh Lily sama sekali tidak melukai Fiona. Entitas itu hanya menatapnya, seolah ada ikatan empati karena mereka sesama wanita yang pernah ditindas. Melihat kesempatan emas itu, Fiona tidak ragu lagi. Dia menerjang maju dan berhasil menusukkan suntikan obat bius itu tepat ke tubuh Lily. Cairan itu masuk dan seketika membuat inang tubuh Lily meronta hebat dan perlahan sekarat. Melihat Lily yang mulai kejang, Fiona lalu memberikan obat penawar agar Lily sadar kembali. Setelah Lily sadar, Fiona meminta Lily untuk segera keluar dari sini. Sementara Fiona akan menggantikan Lily menjadi inang untuk tempat bagi Morgan. Dan Fiona mengikat tubuhnya sendiri agar jika Morrigan merasukinya, Lily masih ada waktu untuk bisa kabur. Lily berlari pergi, meninggalkan ibunya di dalam sana dan berusaha mencari jalan keluar dari gua. Akan tetapi, kekuatan Dewi kuno tidak bisa diikat oleh tali biasa.
Morrigan dengan mudah memutuskan ikatan itu dan berhasil mengejar Lily dengan cepat sampai ke celah lubang pintu keluar gua. Sayangnya di saat Lily sudah melihat cahaya dari luar dan berusaha keras menutup celah lubang itu dengan batu besar, cengkraman tangan Fiona menembus celah dan berhasil meraihnya. Entah apa yang terjadi, namun beberapa waktu kemudian tim SAR datang, memperlihatkan Lily yang berhasil dievakuasi. Namun Lily tersadar dan terlihat sorot matanya berubah yang menandakan bahwa Morrigan telah berhasil merasuk kembali ke tubuh Lily. Karena dari awal Morrigan mengincar tubuh Lily sebagai tempat untuk dia hidup. Dan dengan itu akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang ingin disampaikan diceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.